menyampaikan istighfar serta bertaubat kepada Allah dalam rangka untuk seperti yang juga sampaikan semalam gitu ya, akhirnya mendapatkan kebaikan di dunia, di akhirat, dan menjauhkan diri dari api neraka. Salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus meneladani beliau sebagai salah satu idola kita yang sampai akhir zaman. Kita mulai kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi dengan salah satu bacaan Al-Quran. Kita silakan Ustaz Albi, silakan. Sudah tembak. Korea tembak. Kenapa enggak Denny? Calon haji. Amin. Insyaallah. Kemarin Bebas saja. Bebas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Telah kita bacakan salah satu firman Tuhan. Semoga kita terus menjadikannya sebagai salah satu pedoman selain hadis yang terus kita jadikan sunnah setiap hari. Atau Ustaz Ajo Bendri untuk melanjutkan kajian dari tadi malam. Baik, insyaallah. Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Teman-teman semua peserta daurah kajian mufakat yang masih alhamdulillah pagi ini berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membuka hari dengan sesuatu yang kita harap mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka hari dengan sujud dan menutup hari juga harus kita dengan sesuatu yang terkoneksi pada Allah. Kalau ibarat sebuah aktivitas, kita selalu memulai dengan keberkahan maka tutup dengan keberkahan hidup itu seperti itu. Saat bayi baru lahir disambut dengan azan, dan saat dia menjadi usia dan tua dan wafat ditutup dengan
pastikan aktivitas hidup kita siklusnya gitu. Bangun tidur yang dipikirkan adalah langsung mencari sesuatu untuk niat dalam rangka terkoneksi ke Allah, bisa dengan doa, mengambil air wudhu, rangka sholat, dan menjelang tidur pun juga seperti itu. Makanya manusia yang tahu bagaimana menjalani hidup yang benar itu dia selalu mulai dari mengawali hari dan menutup hari. Jadi kalau menutup hari kita justru maaf gitu ya, malah menghibur diri dengan musik atau malah goyang-goyang gak jelas, bahkan ketiduran tanpa menyebut misalnya setidaknya doa bismika Allahumma ayyuh bismika amut, maka tidurnya kita hari itu tidur dalam keadaan jauh dari rahmat Allah, menutup hari dengan yang kalau istilah kematian su'ul khotimah, maka malam itu kita su'ul khotimah. Jadi jangan sampai menutup hari dengan yang buruk, dan mengawali hari juga jangan yang buruk ya. Jadi jangan mengawali hari dengan marah-marah, mengumpat-ngumpat ya, atau hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi mengawali hari dengan baik. Nah, alhamdulillah kita pagi ini mengawalinya dengan baik, bangun tidur. Sebagian aja tahu sudah sahur bahkan karena niat untuk puasa Asyura. Bagi yang tidak puasa pun juga nggak ada masalah. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri di saat puasa Tasu'ah itu, puasa Asyura, justru dia makan. Maka dibilang, di saat orang lain berpuasa, mengapa kau makan? Justru aku ingin memberitahu bahwa agar orang tidak menganggap bahwa ketika dia tidak berpuasa dia merasa hina, karena hukum puasa ini adalah sunnah, sehingga jangan sampai timbul kesombongan bagi kita yang sudah berpuasa. Maka aku mengembalikan kembali sebagaimana Nabi pernah ya sesekali tidak sholat tarawih di masjid, hanya untuk memberitahu bahwa itu bukanlah suatu kewajiban. Jadi kadang-kadang kalau ada di antara kita yang tidak puasa di hari ini, lantas kita anggap wah ini nggak benar. Padahal mengembalikan hukum itu adalah salah satu yang harus dibiarkan saja. Kita nggak tahu, jika dia ikut liko, ikut tarbiyah, ikut kajian nama cuma salah ya, kan bisa jadi dia hari ini punya aktivitas yang berat, kita nggak tahu, entah mungkin dia mau apa ada. Jadi bagi yang berpuasa tidak merasa jumawa, bagi yang tidak berpuasa pun tidak perlu juga mempertontonkan ketidakpuasaan. Jadi masing-masing biasa saja menyikapi sebuah aktivitas yang tidak dalam kategori wajib ya. Jadi kita berlapang dada dengan hal-hal yang sejatinya setiap manusia punya pertimbangan masing-masing yang urusan ibadah, kecuali kayak sholat hari ini wajib pasti. Jadi tadi kita sudah membuka hari dengan sesuatu yang sejatinya ada yang sudah sahur ya, lantas kita mengisi dengan sholat subuh berjamaah, dan pagi ini kita mencoba untuk melanjutkan. Jadi rangkaian daurah ini temanya adalah menjadi, kalau semalam kita lebih kepada mengembalikan kembali paradigma hidup kita, berorientasinya adalah membesarkan Allah. Jadi basicnya dasar adalah paradigma. Jadi seseorang itu dalam kehidupannya sebenarnya yang membedakan dia dengan yang lain itu bukan kesibukannya, tapi paradigmanya. Sebab yang membedakan seseorang dalam hal yang lain itu bukan lelahnya, tapi paradigmanya. Sebab antara perampok dengan orang yang berjihad sama sekali lelah. Lelah itu manusiawinya, orang manusia itu pasti lelah. Jadi jangan berpikir kalau enggak ikut dalam kegiatan dakwah itu enggak lelah. Siapa bilang perampok itu lelah?
lelahnya apa? Dia bangun tengah malam juga. Ya, pembegal itu bangun tengah malam. Tidaknya kalau pembegal tengah malam dia begadang, lelah. Dia harus menyusun strategi, berpikir keras. Gimana menjebak orang, dia nggak basah lagi, tapi juga berstrategi. Jalan mana yang dicari. Dan dia juga memiliki adrenalin, deg-degannya adalah resiko ditangkap. Artinya apa? Dia juga mengalami kondisi yang dialami oleh orang-orang yang mungkin malam itu sedang di masjid merencanakan sebuah program, entah itu besok kita bagi yang mungkin kemarin Idul Adha ini menyembelih kambing. Jadi kan sama-sama tuh, satu berpikir ya satu berpikir. Yang satu deg-degan besok acara atau enggak, yang satu juga deg-degan ketangkep polisi atau enggak. Yang satu juga malam-malam nggak tidur, yang nggak tidur pembegal juga nggak tidur. Sama-sama, apa yang membedakan paradigma yang menjalani hidup itu. Jadi kalau ada bilang gue tuh pengen hidup nyantai, sejatinya tidak ada manusia hidupnya nyantai, karena dalam kesantaian itu ada peringatan gitu ya, bahwa orang hidupnya santai, dia lupa bahwa sejatinya Allah ya menagih dia untuk beramal soleh ya sebagai seorang mukmin. Nah, paradigma itu sudah dibangun. Jadi teman-teman bawa pulang paradigma itu dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup itu bukan membesarkan diri kita, menyangka bahwa kitalah yang paling hebat, membawa titel kita, bukan. Tapi hidup itu dalam rangka membesarkan Allah. Takbir itu yang kita bawa itu sebenarnya adalah lisan kita, tapi amal kita pun harus bertakbir ya, membesarkan Allah itu dengan beramal, termasuk paradigma. Nah pagi ini kita mulai bagaimana menempatkan posisi kita dalam posisi sebagai seorang mukmin, dalam terlibat di dalam ya arus kebaikan. Artinya apa? Bahwa paradigma yang sejatinya kita pahami semalam itu harus diimplementasikan dalam ranah implementasi yang konkret ya. Maka Al-Quran setidaknya membagi empat tipe manusia yang dia mengaplikasikan nilai-nilai yang dia sadari sebagai sebuah fondasi, yang itu diimplementasikan dalam leveling yang mulai dari paling tinggi sampai paling rendah, dan itu tetap memiliki kemuliaan di sisi Allah. Leveling tertinggi yang itu menjadi cita-cita kita itu adalah manusia yang menjadikan syahadah dia itu diwujudkan dengan jihad sepanjang hidupnya, yang ujung-ujungnya adalah syahid. Nah inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi maksud ayat ini adalah orang-orang yang bersyahadah itu adalah komitmen janji kita, dan mereka adalah orang-orang yang menepati janjinya. Apa janjinya? Yaitu tadi menjadikan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai teladan, sebagai qudwah, sebagai nabi. Maka itu memiliki konsekuensi hidup yang harus ya meninggikan Allah. Makanya di antara mereka ada yang gugur ya. Sebutkan faminhum man qada nahbah, ada yang wafat, dan wafat dalam keadaan memegang janji berjihad dan Allah itu adalah wafat yang paling mulia, syahid. Ya, syahid yang cita-cita hidup itu tertinggi, membawa ya kita tahu teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mereka bukti itu. Dan sebagian ada yang menunggunya syahid itu apa? Ya, inilah hebatnya menunggu kesyahidan itu dengan amal soleh yang relate dengan kesyahidan. Karena orang syahid itu
itu adalah orang yang selalu amalnya di dunia itu relate dengan kematiannya dia. Nggak ada orang mati saat itu yang sambil nunggu saya sambil merokok minum kopi. Saksi perang nggak ada. Makanya Muslim itu perang itu adalah puncak dari pembuktian tentang pengorbanan jiwa. Tapi kalau nggak perang, hidup dia adalah dalam rangka juga menunjukkan komitmen syahadahnya dia. Makanya nggak mungkin orang yang berangkat jihad itu sebelum jihad terjadi dia itu ngobrol di warung kopi, nongkrong lah. Makanya kita lihat yang mujahid yang ada di Gaza itu dalam keadaan damainya aja yang dilakukan apa? Dia adalah sholat pasti tepat waktu. Dia pastinya sedekahnya paling banyak, taklimnya paling rajin. Nggak ada di antara mereka entah aja kan lagi damai. Mereka party ya. Pastinya mereka hidupnya kan cuma nunggu aja. Nunggunya itu apa? Seperti orang yang sparring seperti orang yang mau tinju atau olahraga. Nunggunya adalah latihan. Latihannya tuh latihan fisik. Ya, jadi nggak mungkin ada orang yang mau besok mementas misalnya Piala Dunia, dia mau kita nunggu nih mau terus ngapain ya, dia makan yang banyak kan, nggak ada, pasti dia latihan, mulai dribbling, mulai latihan fisik, lari berapa putaran, mulai mengontrol makanan karena menunggu. Nah orang-orang seperti ini hidupnya dia itu nggak jauh dari sekedar mempersiapkan kematian yang indah. Nah inilah orang-orang yang luar biasa, yang hidup dia sudah kepada kesadaran penuh bahwa bukan menciptakan hidup yang enak tapi mati yang enak. Jadi puncak dari kesadaran tauhid itu adalah mempersiapkan mati indah. Kalau kematian itu harus kita persiapkan. Makanya itulah yang dilakukan atau jadi teman-teman harus merancang kematian sebagaimana kita merancang kehidupan. Karena kan semua motivator itu adalah mengajarkan bagaimana hidup yang indah, hidup yang enak. Tapi sedikit yang mengajarkan mati yang enak. Kita mengajar artinya gini, mati itu nggak bisa kita tolak. Faidah aja ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah datang, maka ya kamu tidak bisa mengakhirkannya atau mempercepatnya. Dia itu makhluk yang on time, itu adalah ajal. Makhluk yang on time, dia nggak ngaret sedikit pun dan tidak percepat sedikit pun, dia on time. Ya. Peringkat kedua adalah Shinkansen. Peringkat pertama makhluk yang on time itu adalah ajal. Peringkat kedua Shinkansen. Artinya dia nggak pernah meleset. Ya. Jadi peringkat pertama adalah ajal. Nah kalau ajal itu datang, maka kita berada dalam kondisi yang bagaimana? Maka rencanakan itu. Merencanakan itu berarti hidupnya itu sudah punya pola. Makanya salah satu kisah heroik yang terjadi modern itu adalah apa dicatat oleh Abdul Aziz Rantisi yang pengganti Syekh Ahmad Yasin, ya, pergerakan Hamas di dalam sebuah khutbahnya beliau pernah bilang banyak orang yang mati di tempat tidur dalam keadaan sakit, banyak orang mati di jalan dalam keadaan kecelakaan, banyak orang yang mati saat liburan di tengah pelukan pasangan. Kalau saya ingin memilih kematian saat datang, saya ingin memilih mati saat di subuh hari, di mana saya memegang senjata dan saat itu tentara Israel mengirimkan helikopter tercangginya untuk menyerbu saya. Dan saat itu saya dalam keadaan peluru menembus dada saya. Sebagai saksi, saya langsung menuju surga Allah. Itu
itu dia omongin pada saat dia lagi pidato. Omongan dia ternyata terwujud. Allah jadikan lisannya yang berucap itu. Maka di pagi hari persis saat dia sehabis sahur, dia salat subuh. Saat itu dia kembali ke rumah, telepon terdatang, dia menyiapkan senjata dan diserbu. Saat itu dia diberondong persis seperti yang jadi gugur. Dan omongan itu bukan omongan palsu, bukan buatan, tapi dia memang merancangnya dalam. Kita boleh nggak boleh? Atau kita merancang nggak boleh? Sehingga meninggal dalam keadaan bersujud. Sehingga meninggal dalam keadaan ketika rumah tahfiz sudah saya bangun, ketika anak-anak sudah boleh saja merancang kematian. Makanya kenapa Ajo pernah sering ceritakan sejak umur 40 Ajo sudah merancang 40 agenda menjelang ajal. Setidaknya saat ajal itu terjadi dalam keadaan merancang 40 agenda. Setiap ada agenda itu cocok. Kalau anak Ajo kadang-kadang kalau lalai cocok gitu, wah kok cocok semua berarti lagi mati. Ya kan kita nggak tahu kalau ternyata Abi mati masih hidup sebentar 40 agenda tuntas, berarti Abi bengong dong kalau gitu kan, kata anak saya gitu. Ya, kalau 40 agenda tuntas Abi masih hidup, Abi bikin agenda baru lagi. Tapi kalau ternyata Abi mati dalam keadaan belum tuntas, dan ini yang Abi bilang mati dalam keadaan membawa misi hidup lebih mulia daripada saat hidup mati, pada saat mati pada saat hidup gak jelas mau ngapain. Jadi kita tuh harus matinya bawa misi. Ya makanya harus punya misi. Mau ngapain? Nah, puncak tertingginya seseorang itu adalah dia punya misi untuk meraih kematian. Dan misi hidupnya jelas untuk merancang kematian. Itu relate. Kematian adalah bagian dari puncak keadaan dia yang dia inginkan, meraihnya dengan hidup yang biasa. Makanya manusia itu harus berusaha menunjukkan perburuan hidup itu merancang kematian. Makanya bekalnya sebenarnya 3. Kalau kita mau sederhanakan, gimana Jo untuk bisa meraih kematian itu? Maka bergurulah terhadap 3 hal. Yang 3 hal itu disampaikan Nabi yang membuat hidup kita mati. Kematian kita menjadi indah. Kata Nabi, tidak mata itu Adam berkota amalan. Jika mati anak Adam terputus, tapi masih ada yang terus mengalir. Yang pertama sedekah jariyah. Kayak kenapa berburu harta itu wajib bagi orang yang punya paradigma akhirat. Untuk apa? Bukan untuk fleksi, bukan untuk kaya, tapi memang tidak ada hari tanpa sedekah. Dan itu yang kita persiapkan. Dan sedekah itu adalah sedekah yang punya nilai, ya, kemaslahatan yang panjang. Memberi makan pengemis boleh, tapi seiring dengan dia dimakan, tapi dia hidupnya hanya meminta sholat aja, nilai valuasi sedekah kita tidak seberapa dibandingkan memberi makan sedekah menghafal Quran atau memberi hadiah. Mungkin bahasa sedekah merendahkan orang, tapi memberi hadiah kepada guru ngaji di rumah, atau membangun masjid yang dipakai untuk sujud. Nilai valuasinya tepat. Sedekah diberikan kepada fakir miskin, dipakai untuk makan boleh, tapi besok dikeluarkan lagi di WC dan akhirnya selesai. Kalaupun jadi otot
daripada fakir miskin yang punya karakter buruk, malah dia malah pakai untuk nongkrong mobil. Maka kalau kemarin kita bilang dalam Islam itu ada amalan ikhlas, juga ada amalan cerdas. Karena orang-orang ikhlas insya Allah mulia, tapi yang bermaslahat dan berdampak itu orangnya cerdas, cerdas beramal. Sedekah pun harus kita pakai strategi, ya, bagaimana. Tapi mental kita memang mental berbagi, ya, berbagi. Jadi jangan sampai berpikir, ini kayaknya nggak aku mau ngasih, tapi nggak pernah ngasih. Paling gini, kalau kita salah satu tabiat mengusir rasa pelit kita, kalau kita yang ngasih dan kita merasa suka gitu, tiketnya mah gue kasih dia merokok, maka uang itu kita keluarkan, tapi punya tabungan khusus yang mau kita berikan buat masjid. Mau ngasih pengamen jangan agak yang rokok gitu, pakai 2000 itu jangan kita masukin lagi, tapi kita masukin dompet yang kalau kita akumulasi masukin ke masjid tempatan. Hari ini niatnya mau ngasih orang, orangnya kita ngeliat ngerokok. Kalau aja tuh anak-anak udah tahu, setiap putaran mengasih sekali gini, ngasih sama orang yang ngerokok. Jadi kalau dia sambil muter, itu bandar sebagai karena walaupun dia bantu, ya, biarin aja. Kalau parkir pun nggak, kalau nggak ada tulisan bayar nggak akan bayar. Kenapa? Dia ngerokok, ngapain juga gitu. Kalau nah itu udah. Nah tapi uang itu tetap kita siapkan, karena ada orang berdalih itu nggak ngasih pelit. Wah merokok, yang enggak lagi nggak ngasih. Ada orang tersebut ada kasih ke lembaga ini, kasih ke lembaga ini. Yang kedua adalah yang Allah Nabi sebutkan adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sedekah, jadi mengalir. Nah ilmu itu juga. Sini kan banyak teman-temannya yang sebenarnya penulis yang hebat, public speaker yang hebat, itu bikin tulisan. Kemarin Sarah ngasih buku itu. Buku itu bagus, buku itu jangan anggap remeh, dia membantu sekali. Amalan yang sederhana menurut kita, tapi mata Allah. Jadi ingat ya, ilmu yang kita share itu kan tidak mesti ilmu kita. Ilmu yang kita postingkan dari orang lain juga ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi mengatakan mandala ala khairin falahu ajrun fa'il. Siapa menunjukkan kepada kebaikan dia dapat pahala yang sebesar. Jadi menunjukkan ilmu doang. Dulu kan ada pernah cerita ya, di Ustaz Syamsi Ali waktu di Amerika cerita ada orang di ateis di Amerika tuh mau bunuh diri, stres menghadapi hidup, tiba-tiba sebelum bunuh diri sempat scroll Instagram gitu. Terus ada salah satu teman dia yang dia follow Instagram, walaupun nggak begitu dekat, itu ternyata di story-nya itu memposting quote dalam bahasa Inggris dari seorang ulama gitu. Cuman quote-nya sederhana, bahasa gitu, Arabia. Cuman apa yang akan terjadi setelah kalian mati tergantung bagaimana saat kalian menjalani hidup. Apakah bahagia selamanya atau sengsara selamanya, gitu dong kira-kira. Itu orang yang tadi membunuh diri langsung mikir, dia mikir, saya bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Terus dia melihat bagaimana kamu jalan hidup. Masih hidup dia tadi cuma mabok begitu, itu nangis dia, bingung juga dia. Abis itu dia gelisah, dia DM pemilik story tadi, boleh ketemu nggak, di janjian ngobrol di warung kopi, berdiskusi panjang. Sebelum subuh, di saat itu dia masuk Islam, langsung dibawa ke masjid. Bayangin, yang pemilik storynya itu bukan seorang ustaz, dia muslim. Jadi kadang-kadang hidayah itu nggak mesti lewat ustaz juga. Kita yang bukan ustaz bisa membawa tema kita dengan hidayah hanya karena posting ini. Ya karena yang menggerakkan hatinya kan Allah, bukan kita juga, bukan ustaz juga. Kita jadi wasilah. Makanya berbagi ilmu itu jangan pelit, ya, berbagi ilmu. Jadi kalau
Kalau kita ya syari. Ya, yang ketiga barulah waladun sholihin ulah, anak soleh yang durhaka. Ya. Mengapa kalimatnya waladun sholihin ulah? Ada dua makna. Yang pertama, kata Imam Ahmad, ini dalil bahwa anak soleh cirinya pasti mendoakan orang tua. Makanya jangan ngaku anak soleh kalau nggak pernah mendoakan orang tua. Bahkan Imam Ahmad punya kaidah, cukuplah seseorang dianggap durhaka hari itu jika dalam sehari tak mendoakan orang tuanya. Jadi kalau sehari nggak ada orang tua, saat itu kita durhaka. Walaupun sholat, walaupun kita durhaka. Itu makna pertama dari hadis ini. Makna kedua adalah hadis ini memberitahu bahwa kalaulah kita diuji tidak punya anak, maka orang yang kita bimbing walaupun anak kandung yang mendoakan kita, itu juga investasi kita. Punya keponakan, kita rawat, kita tiba-tiba dia berterima kasih, kemudian dia tanpa sadar mendoakan, ya Allah sehatkanlah pamanku, saya ini bibiku merawatku, saya ini. Itu yang akan mengantarkan. Jadi makna di sini adalah memberi kabar gembira bagi kita yang mungkin memang diuji bahwa tapi kita punya dalam tanda kutip anak-anak ideologis, anak-anak ideologis yang kita bina, anak-anak ideologis yang kita ajarkan, murid-murid kita. Sebagaimana Ibnu Taimiyah itu, dia tidak punya istri, tidak punya anak, ilmunya berkembang, murid-muridnya memuliakan dia, mendoakan dia, karena bentuk pemuliaan terhadap gurunya yang didoakan terus. Jadi puncak tertinggi dari aplikasi syahadah itu adalah dia berjihad di jalan Allah dengan mendapatkan kematian yang indah dan menjalani kehidupan dengan menunggu-nunggu datang kematian itu dengan benar. Itulah yang disebut iskariman aumut syahid. Ya, hidup mulia atau mati ya, hidup. Ini puncak, level yang tertinggi. Nah, level di bawahnya yaitu adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 37, yaitu Allah katakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli dalam rangka mengingat Allah, dia melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut pada hari ketika hati dan mata menjadi guncang. Itu artinya level di bawah adalah orang yang dia punya kesibukan yang tak melalaikan, dan sibuknya dia itu dalam rangka untuk penghidupan diri dia. Intinya kalau yang pertama sibuk dalam konteks mencari kehidupan akhirat, menunggu-nunggu datangnya kematian. Level 3 adalah orang yang dia menyibukkan diri dalam banyak hal, tapi kesibukannya itu sekedar penantian menunggu datangnya waktu sholat. Jadi sibuk aja, sibuk apa? Sibuk beramal, berorganisasi, apa? Intinya level ketiga ini orang-orang sibuk. Jadi orang-orang sibuk itu orang mulia. Jadi jangan pernah punya jiwa nganggur walaupun udah pensiun. Lalu gue kebayang nanti pengen masa tua duduk ngongkang ke kaki minum kopi sambil memandang sunset di pantai. Mental nyantai itu bukan mental seorang muslim, apalagi bagi laki-laki. Laki-laki itu gak kenal istilah pensiun. Laki-laki gak ada istilah pensiun. Jadi pernah ajukan sama Ayah Irwan itu, sudah teman lama, 25 tahun. Terus saat dia ayo kalau lebih tua jauh dari karena kita
Coba WA. Ya. Gue kayaknya udah capek. Gue kayak mau pensiun aja. Kayaknya gue gak bisa ngisi-ngisi lagi. Malam-malam tuh jam 11. Aju cuma WA dia doang. Laki-laki dia kenal istilah pensiun. Pensiun dari kedinasan ya, tapi pensiun dalam masalah kesibukan enggak. Terus dia nggak balas, besoknya langsung gua apa yang bisa lakukan berbagi ini, udah beda mental. Jadi memang nggak ada sih, karena Nabi Muhammad SAW sendiri awal berjihad umur berapa? Umur 55. Umur di mana Jenderal Andika Perkasa balik ke kandang, justru Nabi maju ke depan sebagai pemimpin perang umur 55. Dan Nabi melakukan jihadnya mimpin langsung yang disebut Ghazwah. Jadi kan ada dua jenis jihad, ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu perang yang dipimpin Nabi, Sariyah perang yang Nabi mengutus. Nah, Nabi berperang Ghazwah itu 28 kali sampai umur 60. Sampai puncaknya nanti Nabi malah mendapatkan manisnya peperangan tersebut dengan kemenangan yang disebut Fathu Mekah. Berarti dari umur 55 sampai 60, berarti 5 tahun Nabi berperang. 5 tahun itu kalau dibikin statistik, Nabi berperang setiap 1 bulan setengah. 2 bulan sekali. Setiap perang butuh waktu 2 pekan. Berarti Nabi istirahatnya 1 bulan setengah. Itu bukan istirahat, menunggu datangnya perang. Bahasa ini. Jadi Nabi itu sibuk umur 55. Jadi siapa bilang umur 55 itu pensiun dari ikatan dinas, tapi produktif. Jadi kalau bilang alhamdulillah gue gak jadi PNS lagi, berarti setelah gak jadi PNS ngapain? Jangan jadi PNS kemudian diam aja bengong di masjid sampai nunggu. Enggak, dia harus memberikan kontribusinya, ngajar kayak aktif di ini. Jadi nggak ada istilah pensiun. Makanya Mahathir Muhammad itu 92 tahun dari Perdana Menteri, karena dia menggerakkan diri. Nah, ini ayat yang An-Nur 37 ini mengisyaratkan orang-orang yang dia punya kesibukan dalam bidang bisnis, itu simbol perniagaan. Tapi kesibukannya dia tidak melalaikan dia sholat, karena dia memang kesibukan itu adalah mengaktifasi energi dan tubuhnya biar jangan menyusut. Akal dia menjadi produktif, fisik pun produktif. Jadi jangan semakin tua semakin pasif, semakin tua semakin bergerak. Jadi, karena tahu nggak, kalau ibarat hidup itu seperti pacuan kuda, kuda itu semakin berlari kencang menjelang akhir. Jadi salah kalau bilang semakin tua mendekam di rumah. Itu selalu ingatkan diri kalau kita tua, semakin tua semakin meninggalkan dunia, berarti semakin banyak geraknya, kurangi tidurnya, banyakin amal solehnya. Ya kan, kalau sebelum TikTok, sebelum tidur gitu nih, ini kalau tua, masa tuanya mau habiskan apa? Kalau di masa tuanya adalah perbanyak aja, perbanyak konsultasi, bikin ruang khusus, jadi jauhkan sosmed, banyakin. Jadi karena Aju punya cita-cita itu masa tua itu berbina kampung, punya masjid, aktivitasnya pagi ngajar, siangnya menerima konsultasi, siangnya ngajar lagi gitu aja, konsultasi. Paling bawa kalau ada panggil haji umroh, udah juga udah nggak disibukkan dengan sosmed, komen-komen yang nggak produktif, konten. Jadi semakin tua itu karena menjelang aja. Jadi kalau kita tahu semakin mendekati kematian, karena umur kita semakin mendekati masa usul, harusnya semakin kencang amalnya. Makanya kalau ada yang bilang ya masih muda itu masih terlena dan dunia, wajar. Makanya titik tolaknya 40 tahun tuh. Makanya udah pada 40 belum? Belum kan? Oh, udah 40 jangan bandel-bandel lagi, jangan macam-macam lagi, jangan berpikir lagi. Sampai ada yang bilang
pembicaraan kita tuh jangan ngomongin syahwat. Gak usah, orang kalau udah di majlis 40 tahun gak boleh ngomongin aduh enak nikah lagi, gak usah ngomongin lagi, gak usah ngomongin itu. 40 tahun tuh berpikirnya adalah produktif aja, mau ngapain. Makanya Imam Atta bin Robah itu paling sebel tuh kalau orang di majlisnya dia tuh ngomongin makanan, ngomongin nikah mulu. Sampai dia bilang gini, janni bu majalis sana ini nisa wasikil doa. Jauhi majelis saya dia ngomongin perempuan muda-muda. Walaupun dia ngomongnya adalah kan kita mau nikah lagi, hidup itu. Aja selalu ingetin teman-teman. Aja termasuk orang yang punya prinsip berbeda. Tabiat agama melatih kita untuk cukup. Dan jangan paksakan diri untuk nambah. Jadi latih diri untuk cukup. Jadi kita ini kayak makan. Makan itu latih untuk cukup. Walaupun cuman sekepel nasi kayak nasi kucing. Jangan paksakan dulu. Ada orang hidupnya berpikir nambah mulu, kurang nih. Akhirnya apa? Dia dibudak oleh syahwat. Walaupun dia ngaji tapi yang berpikir setiap kajian itu yang dibahas adalah nikah lagi mulu. Dia itu dibudak oleh syahwatnya aja. Ya kalau aja kita doa teman-teman semua, ditanya aja nggak perlu nikah lagi nggak lama. Ya. Karena udah cukup buat melatih diri tuh cukup gitu. Bukan berarti ini melatih diri. Sama ada makanan cuma nasi serasi udah cukup aja. Gak usah berpikir aduh coba ada ayam gorengnya coba nggak usah. Ya hari ini juga cukup aja tuh. Makanya nggak termasuk yang ikut dalam provokasi. Oh lu nikah lagi, poligami lu. Dan itu sering yang sampaikan ke majelis-majelis saja lain. Jadi hati-hati bagi kita yang suka provokasi orang poligami. Yang gini ya, poligami itu kayak daging kambing. Maksudnya nggak semua orang cocok makan daging kambing, karena tubuhnya beda-beda. Daging kambing itu enak tau kalau daging kambing itu bla bla bla. Ternyata maaf ya, Aldi ini hipertensi, diprovokasi sama Tio makan daging kambing, paksa makan, kolaps besok. Makanya sampai orang provokasi makan daging kambing, dia harus dikenal dulu medical check up. Lu orangnya gimana, kondisi itu gimana, lu hipertensi nggak, lu jantung nggak, gimana kondisi gula lu, baru boleh makan daging kambing. Ada orang di majelis umum, ada ustaz dengan PD yang bilang poligami gini sunnah bla bla bla. Sementara dia anaknya aja, istri pertama yang jadi diabaikan, istrinya nggak dinafkahi sebetulnya. Ada dalil besok nikah lagi kerusakan. Makanya aja telusuri khotbah Nabi majlis publik. Nabi nggak pernah menyuruh poligami majlis publik. Aja telusuri semua dalil. Nabi nggak pernah di majlis publik. Wahai kalian, nikah lagi. Jadi disampaikan di ruang privat. Yang Nabi tahu betul si fulan. Makanya kalau ada istilahnya medical check up bagi poligami namanya family check up atau mentality check up. Ada orang datang ke Ustaz, boleh nggak ada nikah lagi? Ustaz duduk. Antum kalau temu istri gimana? Antum gimana? Antum gak cocok bener. Karena di rumah tangga pertama aja tuh bikin masalah. Anak aja gak pernah dekat sama. Kalau tuh nikah lagi rusak nanti. Kerusakan yang belum selesai nambah kerusakan baru. Ya saya izinkan kalau saya ditanya. Jadi kayak gitu aja. Makanya pembicaraan kalau udah umur 60, apalagi maaf ya, pembicara umur 40 itu pembicara tentang amal. Harusnya mau ngapain gitu.
Jadi diskusi kita itu udah diskusi yang, jadi kesibukan kita itu adalah, dan kesibukan itu kesibukan yang sudah terakhir, kesibukan yang tidak melalaikan. Jadi kalau sibuk melalaikan itu sibuk yang tidak bermanfaat. Sibuknya dan itu siklus hidup yang benar. Sibuk sholat, makanya kan ayat ini menunjukkan mereka tidak sampai melalaikan dari ayat-ayat, melalaikan dari sholat. Lanjut, aku kan mau duluan siap-siap mau kuliah. Siap-siap. Oke, lanjut. Jam berapa? Jam hari Ahad. Sabtu Minggu. Oh iya, udah. Saatnya lari Toyota. Adalah. Jadi kesibukan jangan melalaikan. Makanya siklus hidup itu kalau berantakan benerinnya saat umroh, saat haji. Apa yang benerin umroh dan haji cuma satu. Hidup itu adalah menunggu datangnya waktu sholat. Yang lain itu nyambi. Nah itu kalau udah kita punya pola hidup kayak gitu, hidup kita udah benar. Lagi rapat, ketawa-ketawa, bla bla bla, ada sholat. Nah, ini kita nunggu doang nih sambil kita sholat rapat, ya tekan bisnis sholat. Jadi kalau hidup berantakan itu mulai dari sholat yang berantakan. Makanya kalau ada yang datang konsultasi sama Aju itu sederhana. Kemarin ada salah satu pengusaha. Aju itu sekarang mengebina para pengusaha muda yang udah famous lah, terkenal, produknya udah terkenal. Sekarang kita punya kajian rutin, makanya Aju tuh pengen sebenarnya di sini rutin setiap pekan, cuman masalahnya itu susah weekend. Nah, kalau pengusaha itu mereka bisa weekdays. Nah mereka itu punya kajian rutin, aja tempat subuh di sini, habis itu lari baru kajian, itu setiap pekan. Jadi subuhnya kita pindah-pindah, subuh di masjid ini, habis subuh kita jalan, kalau nggak usah lari jalan aja, habis itu kajian. Materinya juga modulnya saya siapkan, gitu ya. Itu pengusaha-pengusaha ternama ya, yang produknya itu yang sekarang valuasinya bisa triliun. Tapi Ajo nggak punya kepentingan, kacau Ajo arahkan aja gitu. Nah kalau teman-teman mau paling Ajo minta ikhwannya aja nanti setiap pekan, tapi kita tentukan waktu. Cuman jujur kalau Ajo agak berat kalau weekend, kecuali teman-teman komit aja misalnya setiap subuh kita di mana sampai jam 8 pagi. Nah itu di weekend nanti kita cari waktunya asal rutin ya. Karena komitmen itu rutin, karena kajian kalau nggak rutin itu berat. Dan dia datang dalam keadaan dia menangis karena dia cuma bilang gitu, saya udah nggak tahu istri saya tuh bukan cerai saya bla bla bla. Walaupun kami omongannya damai, tapi kami nggak nemuin kebahagiaan. Kira dia nanya, udah ke psikolog belum? Udah start bla bla bla. Apa kata psikolog gini. Udah dilakukan, udah, tapi tetap aja. Sama aja kita sepakat dulu kita cerai aja Pak. Menajulah sebenarnya. Ini hal yang sangat fundamental yang selama ini sholat masih satu aja sebolong-bolong. Nah itu bicara tentang sholat, bicara tentang bagaimana mekanisme hidup yang berantakan mulai dari Allah yang ditinggalkan. Karena gini, rumusnya sederhana, jangan berikan yang sisa untuk Allah, karena Allah punya rahmat yang luas. Tapi engkau berikan yang sisa, maka Allah kasih sisanya juga. Jadilah makhluk priority. Ketika engkau memprioritaskan Allah, engkau jadi makhluk priority. Kalau engkau makhluk prioritas satu, nggak dijamin bahwa pasti kaya, tapi dijamin terpenuhi di satu. Ya, ingat kalau engkau jadi makhluk prioritas, tidak dijamin kaya, tapi pasti dipenuhi di satu. Contoh aja ada contoh.
tidak dijamin bakal sukses, tapi dijamin akan diberikan jalan keluar di saat bermasalah. Itu jaminan. Nah itu dari mana beresnya? Sholatnya beresin. Makanya mulai tuh subuhnya beresin, tepat waktu, berjamaah di masjid. Kalau safar kayak kita ini bisa bikin ya masjid-masjid baru di tempat ini. Artinya boleh saja ya menggelar karpet saja ada di ruangan berjamaah. Boleh. Jadi jangan sampai. Nah itu tadi tidak boleh melalaikan sholat. Jadi sholatnya itu diperbaiki. Jadi suami istri itu yang diingatkan pertama sholat. Jangan sampai ya kadang gini laki-laki sholat di masjid itu perempuan walaupun nggak di masjid jadi nyantai-nyantai di rumah. Yang berat bagi perempuan itu adalah saat haid merasa bebas sholat, tapi siklus hidupnya tidak menjadikan untuk badannya untuk ibadah. Nggak sholat bukan berarti nggak bangun subuh. Kan aku nggak sholat, ya, tapi bangun subuh untuk memberitahu tubuh ini bahwa aku dilarang untuk menyembah atau dilarang untuk sujud, tapi tubuh ini dalam keadaan siap. Jadi jangan merasa merdeka dari seolah kayak orang yang sholat itu berarti yes, dia tidur saja, kecuali sakit, kecuali dalam keadaan yang memang. Jadi tubuhnya yang perempuan juga harus dilatih. Lagi haid bangun tetap bangun subuh. Tapi ngapain ya? Apapun sibukkan diri. Karena siklus biologis kita, tubuh kita digerakkan oleh kita. Ya, jadi walaupun haid juga. Jadi level pertama disebut sebagai orang yang menuju untuk memberikan jiwanya. Ya, level kedua adalah orang menyibukkan diri tapi tidak lalai dalam ibadah. Level yang di bawahnya adalah level seorang simpatisan yang dia beramalnya itu adalah sekedar menjadi penunjuk jalan kebaikan. Ya, apa maksudnya? Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 20. Wa ja'a rajulun minal aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a yatamuruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasi. Datang seorang laki-laki dari ujung kota seraya berkata, Musa, sungguhnya orang pembesar negeri sedang berunding tentang untuk membunuhmu. Maka keluarlah engkau dari kota ini, sungguhnya termasuk orang-orang beri nasihat. Yang level ketiga ini adalah orang-orang yang dia kerjaannya cuma membackup, menjaga orang-orang yang beramal soleh supaya jangan diganggu backup. Makanya dia ini tidak terlibat dalam amal soleh tapi cuma membackup aja nih ada ustaz. Kalau gini, jadi dia backup kayak gini, laki ini dalam soal Qasas 20 ini laki-laki yang sebut ini nggak jelas. Datang seorang laki-laki itu gorib kalau bahasa Quran ini majhul nggak jelas, tapi dia disebutkan untuk memberitahu dalam hasanah perjuangan ada tokoh peran utama, ada peran pendukung. Peran pendukung itu dicatat oleh Allah itu mencatat sampai orang yang mendukung yang kira-kira cepat amal remeh sampai disebutkan ada seorang laki-laki yang ngasih tahu Musa, Musa, aku dengar ada. Nah, para pufasir menyebutkan Allah sengaja tidak singkap namanya untuk memberikan pelajaran dalam kehidupan. Kadang-kadang kita nggak perlu dalam hal ini menjadi orang yang famous dalam amal soleh, tapi menjadi backup sebuah kegiatan itu juga penting. Itu yang disebut orang-orang yang cerdas. Level yang paling bawah itu tetap bermulia. Dia mungkin nggak harus jadi ustadz, tapi dia membackup ustadz. Dia nggak harus terlibat dalam organisasi dakwah, tapi dia membackup. Setidaknya gitu kalau dia tahu, wah ini ada yang membackup itu menjaga, ada yang ingin menghancurkan, dijaga. Dan lelaki seperti ini dalam Quran ada dua.
yang membackup dari kerusakan, ada yang membackup menunjukkan kebaikan yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 20. Ya, sama lelaki seperti ini dalam surat Yasin ayat 20 Allah sebutkan wajah min aksal madinati rajulun yas'a fala yaqumi ittabi'ul mursalin. Datang seorang laki-laki dari ujung kota, istilah aksal madinah itu ujung kota itu udah isyarat bahwa pendukung dakwah itu orang simpatisan itu bisa jadi dia orang yang jauh tapi dia punya kontribusi. Apa kerjaannya lelaki ini? Cuma ngasih tahu, ikutin dia tuh, ikutin dia tuh. Jadi kerjaan dia cuma ngarahin doang. Ini calok kebaikan. Biasanya gini, ada seminar lu datang deh bagus. Atau kalau bahasa yang lebih kan kita jadi affiliate dakwah. Ada flyer dakwah share. Bagus nih yang mau ikut. Sorry sayangnya gue nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, tapi lu ikut, gue bisa yang nyawat. Orang ini mulia seperti apa yang disebutkan dalam surah Yasin 20 ini. Dia nyuruh orang kebaikan bukan berarti dia nggak mau, dia ngasih tahu. Kalaupun dia belum terlibat, bukan karena dia, tapi dia. Jadi ada amalan sederhana. Kalau yang pertama adalah level tertinggi, dia adalah kader militan. Yang kedua adalah orang yang menuju ke militansian. Yang ketiga ini, itu para simpatisan aja. Simpatisan yang membackup atau simpatisan yang mengarahkan jadi calon. Yang membackup misalnya kita di sebuah TPA, ternyata gajinya kurang. Kita nanya, itu kenapa nggak jalan? Iya nih Pak, kita tutup dulu karena belum ada uang buat gaji gurunya. Nah kita jadilah laki-laki di ujung kota tadi yang membackup supaya jangan sampai terhancur. Mengaji berapa? Kurang 2 juta ya. Bagi gaji. Ya, udah kita kayak laki-laki di ujung kota tadi menjaga kehancuran aja. Gak usah disebutin, ya bilang dari haji full. Kan mental kita adalah ya kalau misalnya uang 100.000 hamba Allah. Hamba Allah tuh suruh sedekah aja maksimal 100.000. Tapi kalau 1 juta 2 juta baru haji apa ya? Ya itu memang. Jadi hamba Allah itu yang sedikit sudah. Jadi nggak ada hamba Allah 5 miliar tuh nggak ada. Sedekah 5 miliar itu bukan hamba Allah, biasanya haji apa gitu. Nah kayak gitu. Nah atau yang kedua membackup untuk menyuruh orang yang menjadi kesempatan ikut volunteer. Nah, itu ikut aja. Gimana caranya bantu aja. Biar bisa bantu promo, bisa bantu apa aja. Makanya ladang amal soleh kita tuh banyak. Nah teman-teman ini mau di bagian mana? Di bagian paling ujung. Yang itu dia menjadi kader yang sebagainya terlibat, tinggal nunggu datangnya ajal aja dalam keadaan. Atau bagian pertengahan yang dia tetap produktif beramal. Atau yang kedua ya, yang dia bagian yang paling rendah itu tapi dia tetap berkontribusi. Dan semuanya jangan dianggap ringan, dianggap rendah. Bahkan bisa jadi yang disebut backup ini bisa jadi yang paling berpengaruh. Kalau ibarat mesin mobil BMW dengan kecepatan 300 km per jam, kita anggap yang paling hebat itu mesinnya. Tapi jangan-jangan kita lupa yang membuat dia bisa berkendara 300 km per jam adalah mur di bagian bannya itu. Kalau murnya ini tiba-tiba nggak berfungsi, lepas kendor, itu mobil BMW. Ya, niatnya mau ke Bogor jadi ke TPU Bogor atau ke rumah sakit Bogor. Nah mur ini kan nggak pernah dibahas tuh dalam setiap modifikasi mobil. Nggak pernah tuh setiap BMW menyebutkan spesifikasi mesinnya, paling spesifikasinya selalu
Yang disebutin pertama mesinnya, tenaga kuda, bla 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 bla, joknya terbuat dari kulit sebagainya, spionnya, desain internalnya, pernah nggak nyebutin mur? Tapi mur yang nggak disebutkan ini, dia menjaga, membackup bahkan kelangsungan dari mobil ini. Maka kalau kita nggak disebutkan dan project amal nggak masalah. Tapi justru kita orang paling jadi nggak apa, nggak apa. Karena tadi semalam kita udah bahas yang dibesarkan Allah bukan kita. Ya kita harus sabar. Jadi kadang-kadang berat atau nggak beratnya berkolaborasi dengan orang soleh, saya yakinnya saya pengen maju ke depan. Ustadz dikumpulin, semuanya ustadz ini yang kita yang biasa jadi pemimpin organisasi tiba-tiba masa gua di sini cuma jadi anggota. Dan merasa bahwa seolah itu hal kalau semuanya pengen jadi ketua itu berat. Ya harus banyak belajar gitu. Dan baru mohon sama Allah libatkanlah aku dalam sungguh program besar ya, jadi simpatisan aja. Karena banyak lebih karena kalau kita jadi ketua itu kadang-kadang ya kita tadi semua orang merasa jadi pengen jadi ketua. Pengalaman lah dulu tuh ayah cerita mau bikin namanya dulu Asosiasi Parenting Indonesia, tokoh-tokohnya dikumpulin nggak jalan karena masing-masing merasa tokoh. Ustadz Alan Ataki cerita waktu bikin BBN Barisan Bangun Negeri dikumpulin semua ustadz nggak jalan karena masing-masing merasa tokoh. Mereka tidak mau jadi prajurit. Makanya ya Aju lagi melatih diri untuk kenapa Aju sekarang nggak mau bikin travel. Aju gabung di Kampung Makir berkhidmat sama Ustadz Hatta untuk memberitahu saya ini jadi muridnya Ustadz Hatta, jadi disuruh-suruh apa aja. Makanya kadang-kadang kemarin pas haji nenteng aja. Nah Ustadz kan jadi pembinanya, di sini saya jadi pekerja, saya sini petugas. Ya, kalau disuruh ngisi ya ngisi, disuruh nenteng ya nenteng. Ya nggak apa-apa. Masak ya. Apa? Masak. Suruh masak bakso, aja masak malah jadi juru masak bakso. Karena kan mutoif nggak ada. Kan mutoif kan di peraturan ketat banget. Sehingga karena peraturan ketat begitu kita diimplementasi bingung. Ya masa sementara jamaah harus dilayanin kan. Akhirnya Aju inisiatif. Kita bawa bakso Sony 10.000 butir 8.000 butir dari Indonesia karena di packing. Ada bihun-bihunnya kan. Mereka nggak bisa bikin bakso kan Ustadz semua ya udah. Bingung kan gimana? Akhirnya kan mikirnya gimana caranya. Nah itu ada yang disuruh tuh anaknya Ustadz Hatta, dia masak pertama gara-gara dia masak air itu dari penghangat. Jadi kita nungguin kan udah sholat isya kok nggak jadi bakso. Dia masak air di mesin penghangat itu loh. Iya, wah ini mah nggak anget-anget loh. Akhirnya Aju datang ke catering, kan dia punya yang itu. Ya, nah dia awal berat, nggak bisa Pak, gini begini. Ini juga buat jamaah. Udah berapa sih ininya gitu? Kan ada 2 situ pakai ini juga buat jamaah. Karena dia ngerasa bukan tanggung jawab dia bikin bakso. Udah saya bikin, udah. Baca ternyata bakso gampang. Udah tinggal airnya panasin, ceplungin dodogenya, udah tinggal mie-nya diinin sebagainya, kasih tuang air panas, nggak usah terlalu panas. Udah langsung jadi tukang bakso itu. Mereka merasa nyangka baksonya itu aja yang bikin gimana. Wah Ustadz ini baksonya enak banget. Ada yang nyobrol doang. Ada yang gitu. Artinya memang jangan berpikir bahwa di situ maunya dilayani. Jangan berpikir bahwa gua Ustaz. Nah, kalau kita berpikirnya kadang kita perlu ya untuk memberitahu bahwa kita nggak ada artinya. Ya. Makanya kadang-kadang
kalau lagi haji dia itu sampai nggak dikenali, sampai aja bilang ya Allah Pak, pengen banget suatu saat umroh haji itu benar-benar nggak berjamaah. Pengennya kita nikmatin aja gitu, pengen menjadi orang biasa ya, pengen gitu kan, pengen ya, karena Syekh Utsaimin itu sampai dia di sebelahnya dia itu orang nggak tahu nih kan badannya kurus kering kecil gitu ya, dia sampai di saat orang lain juga dia Syekh, orang masih nggak peduli di hadapan Allah. Maka kita sedang menolkan itu, intinya gini, belajar. Jadi kemarin tuh Ajo kan rencana bikin travel kan, sama Ustadz Faris bikin travel. Setelah mikir-mikir, kenapa harus bikin sih? Kalau kita bisa berkhidmat sama yang lebih stabil terus, bikin di awal tuh jangan-jangan hanya ingin membesarkan diri saya aja. Sementara makanya Ajo liatin sama Ustadz saya berkhidmat aja di Makfiro deh, jadi apa kayak ujung dan itu mau jamaah ya udah ini mau ngapain di situ aja declare gitu, saya muridnya Ustaz Atta, saya di sini tugas dengan Bapak, jadi kalau saya disuruh ya Ajo bawa rombongan, jadi Ajo tuh nyanyi juga. Jadi kan kalau lagi kita mau dari maktab menuju Hutan Jumbo kan lumayan jauh tuh, walaupun maktab Ajo paling dekat kan, dekat cuma muter gitu, tapi kan beberapa orang tuh nah supaya mereka nggak bete sepanjang jalan dipakai APS kan, kita jalan dengan suara tuh kita nyanyi aja, nyanyi berkobar tinggi panas gitu, banyak jalan sampai mikir ya nyanyi penting semuanya semangat lah ya ngapain kayak. Jadi memang kita harus memposisikan diri, jadi siap jadi pemimpin, siap jadi prajurit. Jangan mau jadi pemimpin semuanya. Makanya Forum Indonesia Muda itu semua pernah itu melatihnya adalah bukan cuma jadi leader, tapi mental leader itu ada di jiwa prajurit. Artinya ada siap untuk digerakkan. Karena paling berat itu adalah pengen maju ke depan semua. Tidak semua harus maju ke depan, di belakang membackup apa. Jadi kalau kita sudah punya jiwa itu, kita hidupnya itu nggak terburu dengan kok nama gua nggak disebutin. Ingat ayat ini untuk memberitahu bahwa dalam Quran ada seorang pemuda yang tidak disebutkan nama Allah, tapi dia dicatat. Artinya kalau Allah sudah mencatat sebuah peran, Allah yang memberitahu betapa orang ini istimewa, tapi namanya nggak disebutin, biar Allah langsung yang balas nanti dia. Jadi kalau kita nggak disebutin namanya di sebuah kegiatan, misalnya yang kami hormati ketua dan sebagainya, ketua sebuah kita ya gue sekretaris kan gue juga berperan gitu dalam organisasi ini, biasa aja. Bahkan kalaupun kita sebagai ketua nggak disebutin, nggak usah merasa ini orang nggak ada orang hormat gue ya. Gue kan ketua di acara ini, nggak biasa. Apa sih yang mau berdamailah dengan pujian orang karena enak. Biasa. Tentangkan berdamai, karena ego itu kadang memaksa kita menyebutkan kebaikan. Jadi teman-teman milih 3 karakter itu, berada paling ujung, tengah, atau yang paling bawah. Gak ada yang hina mereka. Jadi kalau tugasnya cuma membackup, saya gini, di masjid nggak disebutin pengurus, tapi pengurus masjid selalu datang minta duit mulu kita. Tapi jelas kegiatannya, ya udah nggak apa-apa, dan nggak pernah disebut namanya setiap kegiatan sama kita, padahal kita yang donasi paling banyak. Pengurus masjid nggak pernah bilang terima kasih kepada Pak ini, nggak ada, ini nggak ada terima kasih, biasa. Kita sudah membackup. Maka ingat ayat tadi, surah Al-Qasas 20 dan
Al-Yasin 20, sama-sama ayat 20. Pemuda yang nggak disebut namanya, yang dia membackup Nabi Musa dan menunjukkan kepada orang. Jadi yang pertama backup dari kerusakan, yang kedua ini. Seperti itu ya. Silakan. Nah itulah mungkin teman-teman sekilas tentang apa yang bisa teman-teman ya pelajari. Ya, Ajo punya waktu sampai jam 7 karena kalau mau dialog dan jawab, karena sudah ditunggu kayak supir aja udah. Jadi Umi sama Uwo sama anak-anak masih di sini. Baju harus jalan. Assalamualaikum Pak Usam, di mana Pak San? Ya, tunggu aja cepat tunggu aja, nanti saya kesana. Masih ini ya, bilang ya apa ya, oke ya nggak apa ya udah ya gitu. Umi sama anak-anak puasa aja. Umi aja, Yang puasa. Umi yang mau kalau anak-anak kayaknya yang bungsu nggak, yang gedenya ya. Insya Allah. Lanjutkan dengan saya jawab ahli. Jadi oh iya, izin aja hanya sedikit tadi malam potong. Mungkin lanjut ya tema juga. Kalau baca-baca sedikit itu kan sekarang tuh banyak yang mungkin baca-baca sekilas tuh katanya kalau misalkan berdoa yang tepat tuh sekarang nggak tidak hanya yang penuh berharap, jadi kurangi kata-kata semoga yang saya coba baca. Jadi dia lebih banyaknya bilangnya itu doa tuh yang sesuatu yang kita pasti atau yang ya yakin gitu istilahnya. Nah jadi mau tanya aja sebenarnya tuh yang tips atau yang sebenarnya yang baik itu berdoa seperti apa. Jadi jangan kita selalu memang boleh berhusnuzon dengan Allah, tapi jangan sampai juga kita merasa yakin kalau berharap itu seakan-akan kayak kurang afdol gitu. Jadi yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Ya, pertama doa itu adalah bentuk mengakui kerendahan diri kita, sehingga esensi doa itu satu merendahkan diri. Makanya kita menunjukkan kerendahan diri itu adalah dengan cara meninggikan Allah. Itu filosofinya. Nah, meninggikan Allah itu berarti dengan banyak hal. Tidak mesti meminta, tapi menyebutkan keutamaan Allah, termasuk mencurhatkan diri kita ke doa. Coba lihat ini, doanya para nabi dalam Quran itu bahkan tidak esensi menyebutkan permintaannya, tapi dia memakai mekanisme satu, meninggikan Allah, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minaz-zalimin, itu merendahkan dirinya. Makanya Nabi Musa misalnya dalam surat Al-Qasas ya, ayat Nabi Musa itu Al-Qasas ayat 24 ya. Ya. Apa doanya Nabi Musa? Ya, Robbi ini lima azata ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang kau turunkan kepada. Jadi menunjukkan dia butuh banget, aku membutuhkan. Jadi bahasa yang kita sampaikan dalam doa itu jangan mengesankan gak butuh. Makanya gak boleh doa dan bilang jika engkau kehendaki itu. Ya Allah, aku ingin kayak jika engkau kehendaki, menunjukkan ya gak butuh banget orang. Makanya para ulama itu butuh itu bisa menunjukkan kelemahan diri kita. Ya Allah, coba deh doanya Nabi Zakaria, spiritnya apa? Disebutin tubuh dia sudah berubah, tubuh udah lemah, itu menunjukkan kehinaan diri. Makanya dalam doa itu kita ngobrol untuk memberitahu, ya Allah, hamba ini lemah, hamba ini nggak bisa apa-apa. Sementara Engkau Maha Tinggi. Makanya doa itu kan proposal dalam meminta, bukan tentang permintaan. Kan ini Allah tuh tahu kok permintaan kita,
tanpa kita minta pun Allah tahu. Cuman cara kita memintanya ya Allah ingin ukur. Makanya kalau ada orang cara memintanya nggak yakin, meninggikan diri, sampai bilang ya Allah sebenarnya sih aku bisa. Lah itu sombong. Makanya nggak boleh pakai konsep NLP. Aku bisa. Aku yakin bisa. Ibu-ibu lagi hamil diajarin gitu, bisa. Ya Allah, bisa. Enggak, ajarkan ibu-ibu itu, ya Allah aku lemah, butuh pertolongan, bantu aku gitu. Makanya hati-hati kadang-kadang NLP membuat kita akhirnya lupa tentang konsep tauhid. Karena ujung-ujung NLP tanpa sadar menjadikan kekuatan kita adalah sentris kita nih. Kita merasa kita ini kuat, padahal kita ini lemah. Makanya nggak ada tradisi para salafus soleh menyebut dirinya itu sebagai hamba yang kuat, hamba yang lemah, al-fakir ilallah. Apakah dengan menyebut kelemahan itu malah merusak konsep kita? Enggak. Menyebut kelemahan tanpa tauhid maka terkoneksi terhadap kekuatan. Gue ini nggak bisa apa, gue ini bodoh. Sebatas itu, ya iya, akhirnya lu jadi lemah. Tapi kau bilang gini, gue ini nggak bisa apa, gue ini bodoh, tapi gue punya Allah. Nah, itu membedakan. Jadi NLP itu terputus di situ. Adanya nggak ada kena konsep Allah. Jadi kalau ada yang bilang gini, lu nggak boleh nyebut diri lu goblok, lu nggak bilang gini, itu benar. Kecuali dia bilang gini, lu emang goblok, Allah mau pintar. Nah itu Allah yang mau pintar. Jadi bahasanya adalah kalau orang merendahkan diri itu dikoneksikan ke Allah. Saya gue ini nggak bisa apa-apa. Iya, sama gue juga nggak bisa apa-apa. Tapi kan kita punya Tuhan yang bisa membuat apa-apa. Jadi bukan bilang gini, enggak bisa, lu pasti bisa. Gue yakin lu bisa. Konsepnya nggak begitu. Karena orang harus selalu diingatkan terhadap pemilik kehidupan. Jadi harus diingatkan kepada pemilik kehidupan. Jadi kembali kepada konsep doa gimana? Doa itu tadi, doa merendahkan diri, kemudian baru meminta. Nah, meminta itu bahasanya mukhotob. Mukhotob itu bahasanya adalah sebelum minta. Kalau bahasanya gini, Pak, semoga Bapak ngasih, itu bukan bahasanya Pak, tolong kasih saya, beda ya. Makanya bahasa doa itu kata para ulama bahasa mukhotob. Bahasa mukhotob itu bahasa langsung. Bahasa semoga itu bahasa namanya al-ghaib. Contoh gini, saya berdoa buat ini, buat Ridwan, semoga Ridwan diberkahi, itu bahasa pihak ketiga. Jadi bahasa pihak ketiga boleh nggak? Itu boleh kalau untuk pihak ketiga. Tapi meminta langsung Allah jangan. Karena semoga itu untuk dia, semoga husnul khotimah ya, untuk dia yang ketiga. Karena tapi kalau untuk diri sendiri minta langsung, jangan bilang ya Allah semoga, bukan ya Allah ajarkan rezeki, langsung straight. Karena engkau makanya ini rezeki tidak ada. Jadi hindari. Yang penting itu kan banyak memuji Allah. Makanya pahami Asmaul Husna. Kalau kita ingin meminta pada Allah, sebut namanya sebagai penulis di Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Kalau kita sedang menangis karena minta ampunan, sebut Ya Ghafur, sebutin namanya. Dan terus-teruslah merendahkan diri. Makanya kalau dalam berdoa nggak boleh nyebutin kita, ya Allah nambah bernama profesor doktor di ijazah asli asal dia. Jasa asli gitu. Nggak usah sebut. Hamba kan ustadz, ya Allah jangan. Itu nggak ada di depan Allah, nggak ada ustadz. Kita ini hamba. Harus kita
Jadi nggak usah sebutin titel, profesor, jabatan. Bahkan kalau perlu kita mengakui aja. Orang lain memujiku ya Allah sebentar kota aku itu nggak layak dipuji. Orang lain apresiasi sebentar aku tahu sama aku sedikit. Baik, gitu. Ada lagi. Baik. Sekali. Siap. Yuk, lanjutkan yang semalam terkait dengan istidraj. Dan istidraj sebagai sebuah bentuk ujian, tapi dalam bentuk lain, bentuknya kenikmatan. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan atau kebaikan, gimana caranya kita bisa memastikan itu sebagai sebuah keberkahan juga, bukan sebuah istidraj. Nah, itu yang penting. Pertama, dalam setiap pemberian Allah itu, Allah ingin membuat yang dipuji itu ada sikap kita. Makanya bukan tentang pemberian, tapi tentang sikap. Kan Nabi itu mengajarin dua, ajabali amril mu'min. Sungguh ajaib orang-orang beriman. Jika diberikan kesenangan dia bersyukur, jika diberikan kesulitan dia bersabar. Jadi ini tentang sikap. Jadi kalau kita diberi sesuatu, maka apa yang kita lakukan sesuatu tersebut itulah yang disebut keberkahan. Contoh apa? Nabi Sulaiman ketika dapat kekuasaan, yang disebut pertama kali ada hada min fadli rabbi. Ini keutamaan yang diberikan oleh Tuhanku. Jadi dia nggak sebut karena gue pintar, karena gue kaya, gue gitu loh. Hada min fadli rabbi. Lihat luani ashkur amakfur, untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi kalau kita dapat sesuatu apapun, ingat ini dari Allah. Nah, karena ini dari Allah, maka kembalikan lagi kepada kemauannya Allah. Mobil ini bukan dari gaji, bukan dari perusahaan, ini dari Allah. Perusahaan itu cuma jadi wasilah. Nah, karena ini dari Allah, pastikan mobil ini dipakai dalam sehingga ini tetangga bilang, Pak, mobil bisa dipinjam nggak? Ini ada pengajian. Ini saya mau ngelayan emak saya sakit. Mobil kalau kita memang nggak pakai aja. Ya, bedakan menolak karena kita tahu dia tidak amanah demi membahagiakan dia, dengan kita menolak karena memang kita nggak mau dipakai untuk hal-hal kebaikan karena merasa ini punya saya. Jadi kalau kita sampai punya kesadaran itu, bahkan kalau kita punya lahan kosong itu, kadang ada orang yang berinvestasinya dia punya lahan kosong, dipagerin, khawatir dipakai buat puteran. Kan itu. Dia padahal memudahkan urusan orang, gang sempit ada sebagainya, kan buka aja apa sih ini sebagainya. Kalaupun dia misalnya ada orang mau parkir, ya tidak apa-apa, kecuali nanti ditulis kalau parkir ya tolong beritahu kami, itu aja. Tapi kalau sejak awal ditutup, karena ada beberapa, Najuk punya teman itu yang rumah dia berada di pinggir jalan, yang dia itu selalu buka garasinya ada tulisan jika berpapasan dan membelai silakan masuk ke dalam garasi kami. Dia mikirin itu karena kan memudahkan urusan orang. Jadi dia pakai itu karena dia ada mobil, pas mobil dia keluar di rumah ada sebagainya, dia pasang itu, tapi pagarnya ditulis silakan masuk dalam garasi kami dengan pencet bel. Jadi nanti dibukain sama pembantunya gitu. Jadi tinggal pencet pembantunya buka, dia nggak itu masuk. Ya, dan itu lagi rame kok malam, dia tetap jaga waspada kalau itu dia pelang itu nggak ditulis karena menjaga kehati-hatian. Ya. Tapi kalau dia lagi rame, pelang itu taruh di depan. Jadi dia mengukur diri juga, nggak selama setiap hari, karena satu hati-hati karena bisa jadi peluang penjahat.
tapi yang satu lagi dimudahkan. Bahkan bisa jadi dia nggak ini pembantunya diingetin aja. Ada orang mentok sebagainya, bukain langsung masuk sini aja Pak. Bayangin itu kan luar biasa, sederhana. Iya, benar. Dia punya fasilitas, nggak usah sosok. Ya, dipakai gitu. Makanya ya itu juga kenapa Ajo bilang ketika Ajo bangun rumah sama di kampung sahabat itu udah punya warga itu. Karena Ajo nggak punya rumah depan itu tinggal sama emak, rumah yang tempat cuma tumpang taruh mobil. Tapi anak-anak warga boleh bebas masuk. Ya akhirnya menjaga mereka sendiri. Ya mau masuk perpusnya, mau masuk apa anak-anak nongkrong ya kan. Merasa bahwa ini dari Allah, ya buat apa juga kalau kita terlalu, karena nggak ditempatin juga. Bahkan kan kemarin kalaupun studio sekarang nih teman-teman mau pakai studio aja yang sederhana itu untuk mau itu pakai aja. Kan bilang itu udah lama nih nggak syuting saya, kalau ada yang mau pakai aja. Artinya nggak terlalu biasa. Poinnya adalah kebersyukuran. Nah, kalau ternyata ada yang hilang, sabar. Nah, sayang ya, dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang diuji dengan kesenangan dengan orang diuji dengan kemalangan, yang lebih banyak lolos yang mana? Apa? Kemalangan. Yang lebih banyak lolos kemalangan. Karena orang diuji kesenangan itu kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Makanya orang yang sabar itu banyak, yang syukur itu sedikit. Jadi saat diberikan kemalangan bisa ingat sama Allah. Makanya kita saat turbulensi ingat Allah. Tapi kalau salah kita lupa, ya ingat makan, nonton televisi. Maka kadang-kadang kita tuh harus selalu mengingat saat lagi senang itu jangan berlebihan. Ya, konsep Quran kan kemarin jelas tuh. Likai lata so'ala ma'fatakum walatak ma'ubimatakum. Dan kamu jangan bersedih kalau ada yang diambil, supaya jangan meraung-raung, yaitu melalui Allah. Dan kamu jangan berlebihan, gembira kalau ada yang kamu tolong. Itu biasa aja. Semuanya itu milik Allah. Sampai kita menyadari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sudah sampai kepada puncak di mana kita menyikapi hidup itu nggak berlebihan. Lagi punya uang nggak usah lebay, lagi miskin nggak lebay juga, nggak usah, stabil aja. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya sesuatu, berpikirlah. Punya villa. Dulu ada salah satu akhwat awal-awal gerakan dakwah berkembang di Indonesia itu. Dia bapaknya orang kaya, dia punya villa di daerah Puncak. Itu villanya kayak setiap pekan udah di tempat yang berkah. Kenapa? Jadi buat daurah terus. Dia fasilitasi villanya gratis. Ya, itu dilakukan. Ya walaupun dapat komplain, ya ini juga perlu mental ini perbaiki karena gratis banyak nggak merawat. Nah, itu mental yang buruk. Padahal dia harus berpikir dengan merawat banyak orang lagi dapat. Akhirnya kan dia berat itu karena banyak ikhwan yang pakai, akhirnya nggak dirawat, orang tua komplain ini pepatah nggak tanggung jawab, itu juga presiden buruk. Makanya kalau dapat gratis mengembalikan bahkan melebihkan. Kalau kita gratis yang perhitungan kita mau ditempatin sebagainya, terus kita berpikir ya udah lebihkan dikit aja, misalnya apa, taruh parfum di situ yang semua nggak ada parfum, atau bisa pewangi di biasanya pewangi dari kita, yang berpikir ini pewangi gua bawa pulang lagi gitu. Karena berpikiran ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup ya, insya Allah ya. Sudah 7.
untuk itu betul betul musim kita 2 hari. Baik ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita dorong ini walaupun pertemuan kita singkat cuma dari malam sampai pagi aja banyak sekali, tetap ya hari ini melakukan aktivitas bersama keluarga sampai zuhur. Ya mungkin ada pertemuan atau pertemuan lain ya, sebenarnya aja menawarkan buat yang ikhwan ya, itu punya kalau kajian punya offline, tapi aja maunya hari subuh. Kalau teman-teman mau, karena rata-rata bekerja paling aja punya waktu itu adalah Ahad pagi atau Sabtu pagi, yang itu bisa teman-teman atur, kita ketemu, kita maksimalin dari mulai subuh sampai jam 8. Setelah itu bilang lakukan. Nanti kalau pertemuan pulangnya baru dengan istri-istrinya dan ibu-ibunya. Jadi fokus kita yang bapak-bapaknya sebagai penggerak keluarga untuk belajar. Nanti kita cari waktunya. Tapi jelas Ahad pagi selagi aja nggak keluar kota aja masih bisa lokan. Tinggal teman-teman serius atau komit, syaratnya komit aja ya. Kalau kemarin di pengusaha itu komitmennya nggak datang sekali motong kambing. Telur rebus, telur rebus. Mereka beda. Kita motong juga nanti ya. Jadi mereka lu nggak datang potong kambing atau uang senilai kambing. Terus uangnya itu dikasihnya kamu sahabat. Jadi mereka ada keduanya. Makanya dia bilang berarti Ustadz doain aja pada nggak datang. Supaya kamu sahabat. Nah tapi mereka datang komit itu. Ada yang mereka biasanya traveling. Jadi mereka tuh hidupnya backpackeran aja. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu touring pakai motor, pulang Ahad, Senin ngaji. Jadi mereka bikin jadwal gitu. Rabu kemana gitu, Senin ngaji. Kecuali ada yang bilang Ustaz besok saya nggak bisa umroh atau misalnya. Tapi benar-benar tuh siapa aja. Nah lebih kejamnya mereka adalah 3 kali nggak datang, nggak ada kabar, di depak dari situ, jadi dikeluarin di grup, keluarin. Tapi cuma dikeluarin, tapi tetap disapa gitu. Oh ya, ini khususnya komit dikeluarin, dikeluarin benar-benar gitu. Jadi aja sih menyerahkan ke mereka. Ya, jadi mereka, jadi programnya subuh berjamaah, jalan pagi, duduk, kajian, makan. Segera nanti boleh pekan depan kalau mau ya, boleh teman-teman. Itu pekan depan ada Batman mini show bagi yang mau datang. Sebenarnya nanti disampaikan oleh Rona lagi nyari volunteer yang mau terlibat di proyek Ajo Pentas Teater di Nara 165. Ada sesi pagi, sesi siang. Ya banyak butuh volunteer, nanti bisa Rona beberapa kebutuhan. Saya minta maaf, mungkin bisa sampai jam sini aja karena jam 8 ditunggu di Al-Azhar Asyari BSD. Ya, tadi udah prediksi perjalanan sana cuma cepat lewat tahun baru. Ya, 1 jam lagi. Itu aja saya sampaikan. Aku merasa aku subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lagi. Ayo. Di luar. Tolong Mas. Di mana? Dia di luar aja kan. Berarti ini nanti pulang sendiri gua. Iya, mobil yang